Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan. Yang pertama itu ada India Sari Kurniawati dengan NIM akhir 014. Yang kedua ada Kamila Nur Rahma dengan NIM akhir 030. Yang terakhir ada saya sendiri, Asma Sima Fazil dengan NIM akhir 036. Kami dari program studi statistika Ramadan dan komputasi angkatan 2023. Di sini kami akan menjelaskan suatu materi terkait distribusi, diskrit, dan kontinu, di mana itu merupakan salah satu materi dari mata kuliah pengantar statistika matematika Universitas Negeri Semarang. Oke, mungkin langsung saja masuk ke materi. Yang pertama itu ada pembagian distribusi probabilitas. Dibagi jadi dua nih teman-teman. Yang pertama itu ada distribusi probabilitas diskrit, di mana ada cabangannya lagi tuh. Yang pertama ada distribusi binomial, distribusi hipergeometrik, distribusi multinomial, distribusi geometrik, distribusi binomial negatif, distribusi Poisson, distribusi uniform diskrit, dan yang kedua itu ada distribusi probabilitas kontinu yang terdiri dari yang pertama ada distribusi normal, yang kedua ada distribusi uniform, yang ketiga ada distribusi Erlang, yang keempat ada distribusi gamma, yang kelima distribusi beta, selanjutnya ada distribusi eksponensial, distribusi Weibull, distribusi log normal, distribusi T, distribusi F, dan yang terakhir ada distribusi T-square. Oke, mungkin masuk ke materi pertama, yaitu terkait distribusi probabilitas diskrit. Jadi distribusi probabilitas diskrit adalah suatu daftar atau distribusi di mana variabel randomnya mengasumsikan masing-masing nilainya dengan probabilitas tertentu. Variabel diskrit memiliki jumlah nilai kemungkinan yang terbatas atau jumlah yang terhingga dari nilai-nilai yang dapat dihitung. Kata dihitung berarti bahwa variabel random tersebut dapat dicacah dengan menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Misalnya, jumlah panggilan telepon yang diterima setelah siaran TV mengudara adalah contoh variabel diskrit karena bisa dihitung, gitu ya. Oke, lanjut. Yang pertama itu ada distribusi binomial. Distribusi binomial adalah suatu distribusi probabilitas yang dapat digunakan bila mana suatu proses sampling dapat diasumsikan sesuai dengan proses Bernoulli. Misalnya, dalam pelemparan sekeping uang logam sebanyak 5 kali, hasil setiap ulangan mungkin muncul di sisi gambar atau sisi angka, gitu ya. Begitu pula bila kartu yang diambil berturut-turut, kita dapat memberi label berhasil bila kartu yang terambil adalah kartu merah atau gagal, bila yang terambil adalah kartu hitam. Gitu. Ulangan tersebut bersifat bebas dan peluang keberhasilan setiap ulangan tetap sama, yaitu sebesar 1/2 gitu ya. Oke, masuk ke syarat distribusi binomial. Yang pertama, jumlah percobaan merupakan bilangan bulat. Contoh melambungkan koin 2 kali, tidak mungkin 2,5 kali gitu. Yang kedua, setiap eksperimen mempunyai 2 outcome atau hasil. Contohnya sukses atau gagal, kayak perempuan, cara sakit, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada peluang sukses sama setiap eksperimen. Contohnya, jika pada lambungan pertama peluang keluar mata atau sukses adalah setengah, pada lambungan seterusnya juga setengah. Jika sebuah dadu yang diharapkan adalah keluar mata 5, maka dikatakan peluang sukses adalah 1/6, sedangkan peluang gagal adalah 5/6. Untuk itu, peluang sukses dilambangkan P, sedangkan peluang gagal adalah 1 - P, atau bisa juga dilambangkan Q, di mana Q sama dengan 1 - P. Oke. Lanjut, distribusi binomial dapat diterapkan pada peristiwa yang memiliki ciri-ciri percobaan binomial sebagai berikut. Yang pertama, setiap percobaan hanya memiliki 2 kemungkinan hasil, sukses hasil yang dikehendaki, dan gagal atau hasil yang tidak dikehendaki gitu. Yang kedua itu ada setiap percobaan bersifat independen atau dengan pengembalian. Yang ketiga ada probabilitas sukses setiap percobaan harus sama, dinyatakan dengan P, sedangkan probabilitas gagal dinyatakan dengan Q, dan jumlah P dan Q harus sama, yaitu 1 gitu. Yang terakhir ada jumlah percobaan, dinyatakan dengan N, harus tertentu jumlahnya. Lalu, ada rumus distribusi binomial, di mana B, X, N, P sama dengan X kombinasi N, P pangkat X, Q pangkat N min X sama dengan N faktorial dibagi X faktorial dikali N min X faktorial. Dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Di mana X itu adalah bilangan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai ke N. Lalu N itu ada banyaknya ulangan, X ada banyaknya keberhasilan dalam variabel random X. P adalah peluang berhasil dalam setiap ulangan, Q yaitu peluang gagal di mana Q
Q sama dengan 1 min P di setiap ulangan. Oke. Mungkin ini ada contoh soal, teman-teman bisa kerjain satu soal ini. Mungkin kita bisa lanjut ke materi selanjutnya ya. Selanjutnya itu ada materi distribusi Poisson. Distribusi Poisson disebut juga distribusi peristiwa yang jarang terjadi, ditemukan oleh Edgar Poisson tahun 1781 sampai 1841, seorang ahli matematika berkebangsaan Prancis. Distribusi Poisson termasuk distribusi teoritis yang memakai variabel random discrete. Distribusi Poisson adalah distribusi peluang random Poisson X yang menyatakan banyaknya sukses yang terjadi dalam suatu selang waktu daerah tertentu. Distribusi Poisson adalah pengembangan dari distribusi binomial yang mampu mengakumulasikan distribusi probabilitas dengan kemungkinan sukses atau P sangat kecil dan jumlah eksperimen N itu sangat besar, misalnya 100 atau lebih, karena PRX-nya itu distribusi Poisson biasanya melibatkan jumlah N yang besar dengan P kecil. Distribusi ini biasanya digunakan untuk menghitung nilai probabilitas suatu kejadian dalam suatu selang waktu dan daerah tertentu. Contohnya yaitu banyaknya bakteri dalam air bersih, banyaknya presiden yang meninggalkan rasa lalu lintas, banyaknya dering telepon dalam 1 jam di suatu kantor, gitu ya. Lalu ciri-ciri distribusi Poisson adalah yang pertama, banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada interval waktu atau daerah yang terpisah. Yang kedua, probabilitas terjadinya hasil percobaan selama suatu interval waktu yang singkat atau dalam suatu daerah yang kecil sebanding dengan panjang interval waktu atau besarnya daerah tersebut dan tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi di luar interval waktu atau daerah tersebut. Gitu. Lalu distribusi banyak digunakan dalam hal berikut. Yang pertama itu adalah menghitung probabilitas terjadinya peristiwa menurut satuan waktu, ruang atau isi, luas, panjang tertentu, seperti menghitung probabilitas dari yang pertama, banyaknya penggunaan telepon per menit atau banyaknya mobil yang lewat selama 5 menit di satu ruas jalan. Ini contohnya ya guys, ada 4 contoh. Terus yang kedua ada banyaknya bakteri dalam 1 tetes atau 1 liter air. Yang ketiga ada banyaknya kesalahan ketik pada halaman sebuah buku. Yang keempat ada banyaknya kecelakaan mobil di jalan tol selama minggu pertama bulan Oktober. Oke, lanjut ke rumus distribusi Poisson, di mana P X besar sama dengan X kecil sama dengan lambda pangkat X E pangkat minus lambda dibagi X faktorial, di mana lambda itu adalah rata-rata distribusi ya. Dan X itu seperti biasa 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ke N. Dan E itu ada konstanta di mana 2,7188 gitu ya guys buat konstantanya. Oke, lalu masuk ke materi ketiga yaitu distribusi hipergeometrik. Distribusi probabilitas variabel random hipergeometrik X yaitu banyaknya sukses dalam sampel random berukuran N yang diambil dari populasi N besar, di mana dalam N besar terkandung K sukses dan N besar min K gagal. Distribusi hipergeometrik didasarkan atas sampling yang dilakukan tanpa pengembalian. Contohnya, pengujian kualitas permukaan kaleng minuman dengan pengembalian random tanpa pengembalian sampai produk dinyatakan dalam keadaan baik atau rusak. Gitu. Lalu fungsi massa probabilitasnya yaitu ada Px, itu ada K, X, N besar min K, N kecil min X, dibagi N besar, N kecil. Di mana X sama dengan 0, 1, dan seterusnya sampai tadi ya, dan 0 lainnya. Fungsi distribusi kumulatifnya itu ada 0, di mana X kurang dari 0, dan sigma I sampai X, di mana I-nya sama dengan 0, PI, X-nya itu lebih dari sama dengan 0, di mana N besar itu adalah total populasi atau sampel, N itu adalah jumlah percobaan atau jumlah sampel yang dipilih, dan K jumlah kejadian. Oke, yang keempat adalah distribusi multinomial. Eksperimen binomial menjadi eksperimen multinomial jika pada masing-masing percobaan mempunyai lebih dari 2 hasil kemungkinan outcome, di mana masing-masing percobaan identik dan independen. Contohnya, tim research dan development dari sebuah perusahaan mengadakan kuesioner untuk mempertingkat kepuasan pelanggan terhadap produk dari perusahaan tersebut. Peluang jawaban kuesioner terdiri dari sangat puas, puas, cukup puas, dan kurang puas. Gitu. Lalu ada rumus fungsi distribusi kumulatif F
X1, X2, dan seterusnya sampai XK. Itu P1, P2, dan seterusnya sampai PK. Terus ada N, bawahnya X1, X2, dan X seterusnya, dikali P1 pangkat X1, P2 pangkat X2, dan seterusnya sampai PK pangkat XK gitu. Dimana X itu banyaknya peristiwa sukses, N banyaknya percobaan, P probabilitas peristiwa sukses, dan Q 1 min P yaitu probabilitas peristiwa gagal. Oke. Masuk ke materi kelima, yaitu adalah distribusi geometrik. Jadi, bila usaha yang saling bebas dan dilakukan berulang kali menghasilkan sukses dengan peluang P, gagal dengan peluang Q sama dengan 1 min P, maka distribusi peluang variabel random X yaitu banyaknya usaha sampai terjadinya sukses pertama. Contohnya, peluang banyak sumur yang dibor sampai sumur yang dibor dapat mengeluarkan minyak. Oke, fungsi massa probabilitas itu ada Px, P 1 min P pangkat X min 1, di mana X itu sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai tak hingga. Dan fungsi distribusi kumulatifnya itu adalah Fx sama dengan 0 untuk X kurang dari 1, dan 1 min P pangkat X itu ada X untuk X lebih dari sama dengan 1 gitu. Di mana P itu ada probabilitas peristiwa sukses dan Q-nya 1 min P. Seperti yang sebelumnya itu ada probabilitas peristiwa gagal dan X itu jumlah trial atau percobaan sampai terjadinya sukses pertama gitu. Lalu materi terakhir yang akan saya jelaskan di sini sebelum yang setelah ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu ada distribusi binomial negatif atau pasca. Banyaknya X percobaan yang dibutuhkan untuk menghasilkan K sukses disebut variabel random binomial negatif, dan distribusinya disebut distribusi binomial negatif. Distribusi pasca digunakan untuk mengetahui bahwa sukses ke K terjadi pada usaha ke X gitu. Untuk contohnya itu ada probabilitas jumlah inspeksi yang dilakukan pada 20 part of product, berarti bagian dari produk sampai ditemukan 3 bagian yang harus di work gitu. Itu kayak pengerjaan ulang gitu. Fungsi massa probabilitas itu ada Px sama dengan X min 1 atau R min 1 dikali P pangkat R 1 min P pangkat X min R, di mana X sama dengan R, R-nya plus 1, X plus 1, dan seterusnya sampai N gitu. Lalu untuk X itu X lebih dari sama dengan 0. Kalau yang kedua dari fungsi distribusi kumulatifnya itu ada Fx sama dengan 0 apabila X-nya kurang dari 0, dan sigma I sampai dengan X, di mana I-nya sama dengan 0, PI X-nya itu untuk X lebih dari sama dengan 0. Di mana P peluang sukses, Q sebenarnya peluang gagal, X itu jumlah percobaan yang diperlukan untuk memperoleh kejuaraan gitu. Oke, selanjutnya mungkin bisa diinstalkan saya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari Kurniawati, NIM 23040100014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi diskrit yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu fase. Jadi, untuk distribusi diskrit yang ketujuh, yaitu distribusi uniform diskrit. Variabel random X berdistribusi diskrit uniform jika setiap N berada pada range, misal X1, X2 sampai Xn, di mana probabilitasnya yaitu sama. Contohnya, mata dadu dari sebuah dadu terdiri dari angka 1 sampai 6 jika dadu dilempar sekali dan X adalah mata dadu pertama yang muncul. X adalah distribusi uniform dengan probabilitas 1/6 untuk tiap nilai R sama dengan 1, 2, sampai 6. Di sini ditampilkan fungsi massa probabilitas, yaitu Px sama dengan 1 per B min A plus 1 untuk X sama dengan A, A plus 1 sampai dengan B, dan Px sama dengan 0 untuk yang lain. Fungsi distribusi kumulatif Fx sama dengan 0, di mana X kurang dari A, dan Fx sama dengan X min A plus 1 per B min A plus 1 untuk X lebih besar atau sama dengan A, dan X kurang dari B. Fx sama dengan 1
untuk X lebih besar atau sama dengan B, dengan N yaitu jumlah sampel. Yang selanjutnya yaitu distribusi probabilitas kontinu. Distribusi probabilitas kontinu adalah daftar atau sebaran probabilitas dari setiap nilai variabel random kontinu. Variabel random kontinu adalah variabel random dengan interval baik terbatas maupun tidak terbatas dalam suatu jarak dari bilangan nyata. Variabel random kontinu meliputi nilai yang dapat diukur daripada dihitung. Contohnya yaitu tinggi badan, berat badan, suhu, dan waktu. Distribusi probabilitas kontinu dapat digambarkan dengan fungsi kepadatan probabilitas Fx yang mempunyai nilai-nilai dalam variabel kontinu. Di sini disediakan gambar yaitu daerah di bawah A sampai B merupakan distribusi probabilitas kontinu yang nilainya berada pada interval 2 buah angka A dan B yang termasuk dalam variabel X atau variabel kontinu. Di sini dijelaskan, di sini tuh ada P, X lebih besar dari A dan X kurang dari B sama dengan integral Fx dari A sampai B. Untuk penjabaran mengenai distribusi discrete kontinu ini, yang pertama yaitu ada distribusi normal, yaitu salah satu distribusi yang sering digunakan untuk distribusi variabel random. Variabel random yang mempunyai rata-rata dan variansi yang berbeda dapat digambarkan dengan distribusi normal. Distribusi normal memiliki kurva berbentuk lonceng yang simetris yang ditentukan oleh rata-rata yang dituliskan di tengah kurva dan variansi untuk menentukan lebar kurvanya. Distribusi normal banyak dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia industri. Misalnya, pada industri sepatu, rata-rata panjang sepatu yang dibuat oleh operator berdistribusi normal. Oke, di sini dijelaskan fungsi kepadatan probabilitas. Untuk Fx sama dengan 1 per akar 2 kali pi kali sigma kali E pangkat min X min mu pangkat 2 per 2 sigma kuadrat. Variabel X diterjemahkan ke variabel random Z dengan rata-rata 0 dan variansi 1, yaitu Z sama dengan X min mu per sigma. Di sini sudah diketahui yaitu E sama dengan 2,71 dan P sama dengan 3,14. Untuk mu-nya sendiri yaitu rata-rata populasi, sedangkan sigma yaitu standar deviasi dan X adalah rata-rata sampel. Yang kedua yaitu distribusi uniform. Sebuah distribusi probabilitas yang mempunyai probabilitas yang sama untuk semua kemungkinan variabel random yang muncul probabilitasnya. Di sini dicontohkan yaitu volume minuman kaleng di mana pengisian minuman dilakukan dengan mesin dalam sebuah industri soft drink. Saya jelaskan di bagian contoh ini yaitu ketika kita berbicara tentang volume minuman kaleng yang diisi oleh mesin dalam sebuah industri soft drink dan menyebut bahwa volume tersebut mengikuti distribusi uniform, artinya setiap volume dalam rentang tertentu memiliki probabilitas yang sama untuk terjadi. Ini berarti mesin pengisi minuman dirancang sedemikian rupa sehingga setiap volume dalam rentang tertentu diisi dengan kemungkinan yang sama. Oke, di sini ditampilkan fungsi kepadatan probabilitas dari distribusi uniform. Untuk Fx sama dengan 1 per B min A, di mana X lebih besar atau sama dengan A, dan X lebih kecil atau sama dengan B. Dan Fx sama dengan 0 untuk yang lain.
Yang kedua yaitu fungsi distribusi kumulatif. Fx sama dengan 0 untuk x kurang dari A, dan Fx sama dengan x min A per B min A untuk x lebih besar atau sama dengan A dan x kurang dari B. Untuk Fx sama dengan 1 yaitu x lebih besar atau sama dengan B. Terdapat batas interval A dan B di mana proporsi probabilitas sepanjang interval A dan B adalah sama. Yang ketiga yaitu distribusi eksponensial, yaitu distribusi probabilitas yang digunakan untuk mengukur waktu antara dua kejadian sukses atau jarak satu interval proses Poisson. Contohnya yaitu waktu selisih operator menerima antara dua panggilan atau waktu kedatangan pelanggan dalam sistem. Di sini ditampilkan mengenai fungsi kepadatan probabilitas distribusi eksponensial. Saya bacakan yaitu untuk Fx sama dengan lambda E pangkat min lambda X di mana X lebih besar atau sama dengan 0 dan Fx sama dengan 0 untuk yang lain. Dan untuk fungsi distribusi kumulatif, Fx sama dengan 0 untuk X kurang dari 0 dan Fx sama dengan 1 min E pangkat min X beta di mana X lebih besar atau sama dengan 0. Mean sendiri yaitu mu sama dengan beta dan variansi yaitu variansi sama dengan beta kuadrat. Untuk X sendiri yaitu interval rata-rata dan lambda yaitu parameter skala dengan E yang sudah diketahui yaitu 2,71828. Oke, saya lanjutkan mengenai distribusi Erlang. Distribusi Erlang adalah sebuah generalisasi dari distribusi eksponensial adalah lama waktu yang dibutuhkan sampai R kejadian terjadi dalam proses Poisson. Di saat X dalam hal ini menunjukkan waktu yang dibutuhkan sampai kejadian ke R dalam proses Poisson. Sebagai contoh yaitu probabilitas kesalahan laser ketiga dalam mesin sitogenik lebih dari 50.000 jam. Di sini terdapat fungsi kepadatan probabilitas dalam distribusi Erlang, yaitu Fx sama dengan lambda pangkat R kali X pangkat R min 1 E pangkat min lambda X per R min 1 faktorial untuk X lebih besar dari 0 dan R sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Fungsi distribusi kumulatif untuk Fx sama dengan 0 di mana X lebih kecil atau sama dengan 0 dan Fx sama dengan 1 min sigma K sama dengan 0 R min 1 E pangkat lambda min lambda X kali lambda X pangkat K per K faktorial di mana X lebih besar dari 0. Yang selanjutnya yaitu mengenai distribusi gamma. Distribusi gamma merupakan teori yang mendasari distribusi Erlang dan eksponensial. R pada distribusi ini dapat bernilai non-integer. Contohnya, untuk mengukur waktu menyelesaikan pekerjaan dan sering digunakan dalam teori antrian. Saya jelaskan mengenai ini contohnya, yaitu interpretasi dalam teori antrian distribusi gamma dapat digunakan untuk berbagai keperluan dalam teori antrian, termasuk yang pertama yaitu waktu penyelesaian pekerjaan yang kompleks. Dalam proyek atau pekerjaan yang memerlukan beberapa tahap penyelesaian, distribusi gamma dapat memodelkan waktu total yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proyek. Dalam contoh di atas, waktu penyelesaian proyek mengikuti distribusi gamma dengan rata-rata 8 jam dan varian 16 jam kuadrat.
waktu antar kedatangan. Yang kedua yaitu waktu antar kedatangan dalam antrian. Distribusi gamma juga bisa digunakan untuk memodelkan waktu antar kedatangan pelanggan di sistem antrian yang memiliki variasi dalam pola kedatangannya. Misalnya, jika kedatangan pelanggan memerlukan beberapa tahapan verifikasi atau pemrosesan sebelum memasuki antrian utama. Yang selanjutnya yaitu dalam analisis waktu layanan. Waktu yang diperlukan untuk melayani pelanggan di sistem antrian yang memiliki beberapa tahapan layanan dapat dimodelkan dengan distribusi gamma. Ini membantu dalam proses perencanaan dan pengelolaan sumber daya seperti menentukan jumlah staf yang diperlukan atau memperkirakan waktu tunggu pelanggan. Untuk fungsi gamma di sini udah ditampilkan, yaitu fungsi gamma R sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga X pangkat R min 1 E pangkat min X dx untuk R lebih besar dari 0. Fungsi kepadatan probabilitasnya yaitu Fx sama dengan lambda pangkat R kali X pangkat R min 1 dan E pangkat min lambda X per gamma R untuk X lebih besar dari 0. Dan fungsi distribusi kumulatifnya yaitu Fx sama dengan 0 untuk X lebih kecil atau sama dengan 0 dan Fx sama dengan integral dari 0 sampai X Fi di X lebih besar dari 0 dengan R yaitu parameter bentuk dan lambda yaitu parameter skala. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Kamila Nurrahma dengan NIM 23040100030. Saya di sini akan melanjutkan menjelaskan mengenai peluang distribusi kontinu. Yang keenam itu ada distribusi beta. Distribusi beta itu merupakan sebuah penjabaran dari distribusi uniform. Nah, distribusi beta itu untuk mengetahui keandalan dari suatu mesin. Nah, fungsi kepadatan probabilitasnya itu rumusnya adalah Fx sama dengan gamma alfa ditambah beta dibagi gamma alfa dikali gamma beta dikalikan dengan X pangkat alfa min 1 dikalikan 1 min X pangkat beta min 1. Untuk X itu di antara rentang X lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Kemudian untuk fungsi distribusi kumulatifnya Fx, F besarnya itu sama dengan 0 ketika X kurang dari sama dengan 0 dan bernilai integral dari 0 menuju X Fi di ketika X lebih besar dari 0. Nah, yang nomor 7 itu distribusi Weibull. Distribusi Weibull itu sering digunakan untuk menghitung waktu yang dicapai sampai terjadinya kerusakan suatu sistem fisik. Nah, contohnya itu untuk menentukan waktu lifetime dari penggunaan roller bearing secara mekanis sampai struktur bahan rusak atau gagal. Fungsi kepadatan probabilitas dari distribusi Weibull itu Fx sama dengan beta dibagi delta dikalikan X per delta, di mana betanya itu adalah parameter bentuk distribusi dan deltanya itu adalah parameter skala yang menunjukkan umur penggunaan suatu alat. Nah, kemudian pangkat beta min 1 dikalikan eksponensial negatif X per delta pangkat beta. Untuk X itu lebih besar dari 0. Nah, yang selanjutnya itu distribusi log normal. Nah, variabel dalam sistem terkadang mengikuti distribusi eksponensial dengan variabel X adalah eksponensial W. Nah, saat W ditransformasikan menggunakan logaritma dan menjadi distribusi normal, maka distribusi dari variabel X ini disebut distribusi log normal. Nah, distribusi log normal itu dapat digunakan untuk menguji umur menggunakan suatu alat. Contohnya, ketika variabel X itu ada distribusi log normal, ketika ditransformasikan dengan ln, maka akan menjadi ln
X itu adalah distribusi normalnya. Nah, kemudian apabila variabel Y itu adalah distribusi normal, ketika ditransformasikan menjadi eksponensial, Y itu adalah distribusi log normalnya. Nah, fungsi kepadatan probabilitas dari distribusi log normal itu fx sama dengan 1 per x dikali tau kalikan akar dari 2pi dikali eksponensial negatif ln x min theta di pangkat 2 dibagi 2 tau kuadrat untuk X lebih besar dari 0 kurang dari tak hingga, di mana theta itu adalah rata-rata dan tau kuadrat itu adalah variansinya. Nah, yang nomor 9 itu ada distribusi student atau distribusi T. Misalkan X1, X2, hingga Xn itu merupakan sampel random dari suatu distribusi normal dengan rata-rata dan standar deviasi yang tidak diketahui. Nah, variabel random berdistribusi T itu dengan derajat kebebasan N-nya dikurangi 1. Contohnya, untuk menguji dua rata-rata dengan sampel kecil atau N itu kurang dari 30. Nilai T itu sama dengan X bar min mu dibagi S per akar N, di mana X bar itu rata-rata sampelnya, mu itu rata-rata populasi, S adalah standar deviasi, dan N adalah jumlah sampel. Nah, rumus dari fungsi kepadatan probabilitasnya itu adalah Fx sama dengan R dikalikan K plus 1 per 2 dibagi akar mu kali K kali R dikalikan K per 2 dikali 1 per X kuadrat per K plus 1 pangkat K plus 1 per 2. Atau dapat dilihat pada fungsi kepadatan probabilitas pada layar. Nah, itu fungsi kepadatan probabilitas berlaku untuk X itu lebih besar dari min tak hingga kurang dari tak hingga. Nah, ini ada distribusi F. Nah, distribusi F ini digunakan apabila terdapat dua buah populasi yang berdistribusi normal dan independen, di mana rata-rata populasi dan variasinya itu tidak diketahui. Contohnya, untuk menguji variansi dua populasi dan dapat menguji rata-rata pada variansi 3 atau lebih populasi, atau ANOVA. Rumus F sama dengan W per U dibagi Y per V, di mana W dan Y itu variabel random chi-square dan U serta V itu adalah derajat kebebasan. Nah, fungsi kepadatan probabilitasnya, rumusnya Fx adalah sebagai berikut yang dapat dilihat pada layar. Nah, fungsi kepadatan probabilitas itu berlaku ketika X-nya lebih dari 0 kurang dari tak hingga. Nomor 11 ada distribusi chi-square atau X kuadrat. Seperti pada distribusi T, distribusi chi-square itu mempunyai satu parameter, yaitu derajat kebebasan atau simbolnya adalah df. Nah, derajat kebebasannya itu dapat dihitung menggunakan formula yang berbeda dari pengujian yang berbeda. Bentuk kurva distribusi chi-square itu berbentuk skewness positif dari df yang terkecil sampai df yang paling besar. Contohnya digunakan untuk uji goodness of fit atau menguji suatu data apakah sesuai dengan distribusi tertentu. Nah, parameter alfa itu sama dengan V per 2 dan betanya itu sama dengan 2, di mana V itu adalah derajat kebebasan. Nah, fungsi kepadatan probabilitas Fx itu bernilai 2 pangkat min alfa dikali X pangkat alfa min 1 dikalikan E pangkat min X per 2 dibagi gamma alfa ketika X lebih besar daripada 0 dan bernilai 0 ketika X itu lainnya. Nah, E itu bernilai 2,71828. Kemudian fungsi distribusi kumulatifnya itu bernilai 0 ketika X kurang dari sama dengan 0 dan bernilai integral dari 0 menuju X FIDI ketika X lebih besar dari 0. Nah, meannya itu bernilai mu itu sama dengan V dan variansinya
itu bernilai 2V. Nah, berikut ini contoh soal dari distribusi peluang diskrit. Tentukan peluang mendapatkan tepat 3 bilangan 2 bila sebuah dadu setimbang dilemparkan sebanyak 5 kali. N itu 5 kali, karena dilemparnya sebanyak 5 kali. Kemudian P itu peluang sukses, bernilai 1/6, karena dadunya cuma 1, yaitu peluang dari munculnya angka 2 itu 1/6. P adalah peluang gagal 1 dikurangi peluang sukses. 1 dikurangi 1/6 adalah 5/6. Dan X itu sama dengan 3. Itu mendapat tepat 3 bilangan. Menggunakan rumus binomial, yaitu peluang X sama dengan 3 adalah B, binom B, X, N, peluang sukses, yaitu B 3,5, 1/6. Kemudian kita substitusikan, kita kerjakan menggunakan binomial, maka didapatkan peluangnya ada 0,032. Contoh soal distribusi peluang kontinu, variabel acak X menyatakan mata dadu yang muncul pada pelemparan sebuah dadu setimbang dengan 6 sisi. Nilai dari peluang X lebih besar dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 4 adalah, nah, karena ini adalah sebuah dadu, maka 6 sisi itu memiliki peluang yang sama, yaitu 1/6. Sehingga peluang X sama dengan 1 itu 1/6, peluang X sama dengan 2 itu 1/6, peluang X sama dengan 3 itu 1/6, dan peluang X sama dengan 4 itu juga 1/6. Sehingga 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 itu adalah 4/6. Nah, disederhanakan itu jadi 2/3. Inilah materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi kami bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.